secara eksplisit Pak Ustadz ciri-ciri nabi palsu. Kak, kitab suci Pak Ustadz yang sempurna tidak dapat memberikan gambaran terhadap ciri-ciri nabi palsu. Makanya saya katakan kepada Pak Ustadz bawa hadis, Pak Ustadz kena. Karena apa? Ini tidak membuktikan kalau Paulus itu seorang nabi palsu. Karena yang Pak Ustadz sampaikan, ciri-ciri nabi palsu itu hidupnya setelah zaman Nabi Muhammad. Saya membawa 2 Petrus pasal 2, ini saya ingin membuktikan ada nabi palsu berdasarkan data Alkitab. Nah, Pak Ustadz harus membuktikan adanya nabi palsu berdasarkan literasi Islam dan kitab suci Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz lari ke rumah fikih yang notabene-nya baru didirikan tahun 2008, baru diresmikan pada tahun 2008 Pak Ustadz? Kenapa tidak menggunakan hadis? Kenapa tidak menggunakan Quran? Karena gini ya Pak Ustadz ya, aku jadi teringat Pak Ustadz. Di Kebumen itu Pak Ustadz, di asal kampung istri aku, beberapa bulan yang lalu itu terjadi kasus penipuan. Ya, masalah uang, menanamkan sedikit uang. Nah, si penipu ini Pak Ustadz, dia tidak pernah memberikan gambaran, hati-hati kalian kepada penipu. Ini ciri-ciri penipu. Enggak pernah Pak Ustadz. Itu yang terjadi di Kebumen dan itu viral Pak Ustadz. Dan itu viral sekali berita itu. Ya Pak Ustadz ya, ini tidak ada hubungannya ke mana-mana sih. Sengaja saya mau bercerita saja. Ya Pak Ustadz ya, karena penipu itu tidak akan pernah mengatakan dirinya penipu dan dia tidak akan memberikan ciri-cirinya kalau dia ini adalah penipu Pak Ustadz. Tidak mungkin seperti itu Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, sampai 5 menit Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz tidak menanggapi. Tafsir Ibnu Katsir, surat Yasin ayat 14. Siapa Pak Ustadz? Siapa Paulus di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat ke-14? Dan saya juga minta sampai detik ini saya akan tunggu Pak Ustadz. Pak Ustadz gambarkan ciri-ciri nabi palsu yang merujuk kepada Paulus menurut Pak Ustadz itu menggunakan literasi Islam. Dari hadis, baik dari Quran. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi biar apple to apple, saya sudah memberikan ciri-ciri nabi palsu menurut Alkitab. Silakan Pak Ustadz Yusufi. Teman-teman kencengin tab-tab layarnya teman-teman. Baik, ya saya akan jawabkan dulu. Penasaran Bang Oki, kan kayak gitu. Jadi tafsir Ibnu Katsir katanya tentang masalah Quran surah Yasin ya teman-teman semuanya. Jadi di situ sebenarnya kalau Bang Oki membaca tafsir Ibnu Katsir ya, itu dijelaskan di bawahnya adalah tafsir yang mungkar yang menafsirkan Paulus. Gimana sih? Oh, yang ditolak oleh Islam gitulah, oleh para penafsir. Itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir di bawahnya adalah tafsir yang mungkar. Mana? Nih Bang Oki ya. Kita gini aja, kenapa dia menjadi mungkar ya? Nih, saya akan jelaskan sama Bang Oki. Tunjukin ya. Ini kan Yasin nomor 3 ayat 13 ya. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan ya, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ibnu Katsir mengatakan katanya adalah bulus kan gitu. Ya. Jadi yang mereka klaim ayat dan tafsiran itu adalah nih, coba kalau kita lihat ya, Bang Oki, Ibnu Juraid ya. Nah, ini ada juga menjelaskan semuanya di sini dijelaskan dalam kitab, dalam tafsir Al-Mikbas, min tafsir bin Abbas gitu. Semua ada gitu ya. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kalau Bang Oki membaca di sini ya, kesimpulannya Bang Oki bahwa ayat ini ya yang mentafsirkan Paulus itu mungkar karena Paulus itu bukan Hawariyun. Mana sih? Paulus itu ya bukan dari Hawariyun. Hawariyun itu kagak ada Paulus. Gitu, makanya ulama kita menjelaskan ya,
Yang diutus tiga itu adalah dari Hawariun. Yang pertama siapa? Ada penjelasannya Syam'un. Yang kedua ya banyak sih, ada beberapa pendapat gitu. Ada Yohanan juga ada gitu. Tapi kagak ada Paulus. Karena Paulus bukan dari Hawariun. Jadi kalau Bang Oki ya membawakan tafsir, ya tafsir itu yang benar bacanya sampai ke bawah. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir? Ya, tafsir itu adalah tafsir yang mungkar, yang ditolak. Karena apa? Paulus itu bukan dari Hawariun. Nah tuh jawabannya, telak kan Bang Oki? Ya. Kalau saya bawa-bawa yang lain-lain ya teman-teman, banyak, kita tuh memang punya banyak tafsir ya teman-teman semuanya. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Nah, di sini dijelaskan juga. Kalau saya memakai ini ya Bang Oki. Banyak, saya punya tafsir Quran tuh banyak gitu. Bukan cuma satu. Bukan cuma tafsir Ibnu Katsir. Banyak nih, Jami'ul Bayan, ada Fathul Bayan, ya, ada Al-Maisir. Banyak tentang masalah surah Yasin tadi. Jadi jangan Anda cuma mengatakan satu tafsir dari Ibnu Katsir doang, tapi yang lain semuanya nggak ada mengatakan Paulus. Jadi tafsirnya makanya dibilang tafsir yang mungkar karena Paulus bukan dari Hawariun. Itu sedikit penjelasan saya tentang masalah ya Quran surah Yasin ayat ke-13 dan ke-14. Itu pertanyaan-pertanyaan basi Bang Oki. Lama udah sebenarnya. Terus Bang Oki ya tentang masalah ya tadi di padang pasir. Katanya Bang Oki kagak enak gitu ya membawakan. Coba Bang Oki baca dulu kisah para rasul 9 ya. Kisah para rasul 9 tentang siapa di situ ya. Seperti yang disebutkan oleh Yesus tadi, ciri-cirinya semuanya. Nih Bang Oki ya. Mari kita baca sedikit ya tentang kisah para rasul 9. Nih. Oh, nih di sini ternyata tentang masalah Paulus. Ya, jadi Paulus ini dia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik. Damsyik ini padang gurun. Ya, supaya ia menemukan jalan laki-laki yang mengikuti jalan Tuhan. Jadi di sini ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem dalam perjalanannya ke Damsyik. Di sini dia berkata seperti apa? Dalam perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus yang bentuknya kilat. Satu-satunya Bang Oki itu adalah Paulus yang dimaksud oleh Yesus. Coba kamu baca dulu ya yang dikatakan oleh Paulus, silakan. Silakan Pak Ustaz. Oke. Memang keren ya ketika saya katakan tadi Pak Ustaz jangan bawa padang gurun. Pak Ustaz nanti Pak Ustaz akan ini loh, aku nggak enak loh. Pak Ustaz bilang Damsyik itu padang gurun katanya. Astaga Pak Ustaz. Ya, memang balik lagi ya teman-temannya, kita bukakan dulu ya teman-temannya biar jelas. Sebentar. Damsyik atau Damsikus bukanlah padang gurun. Ini adalah tepi gurun Pak Ustadz, bukan padang gurun. Ini Pak Ustadz. Jadi Damsikus atau Damsik itu Pak Ustadz itu adalah tepi gurun, bukan padang gurun Pak Ustadz. Makanya ketika Pak Ustadz tadi ya Damsyik itu berada di tepi gurun Pak Ustadz, bukan di padang gurun. Itu kembali lagi, itu adalah dua hal yang berbeda. Padang gurun dengan tepi gurun itu berbeda, ya. Sama seperti kata ada dengan akan ada, itu juga berbeda Pak Ustadz. Ya, makanya dari awal diskusi ini tadi teman-teman, memang Pak Ustadz Yusupei tidak mampu sama sekali membuktikan kalau Rasul Paulus itu adalah seorang nabi. Poinnya kan di situ. Karena Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz menggunakan literasi Kristen, ketika Pak Ustadz menggunakan Alkitab yang sempurna Pak Ustadz, Alkitab tidak pernah mengatakan Paulus seorang nabi. Seperti data yang saya bawakan, Galatia pasal 1 ayat 1, di dalam kitab Roma 1 ayat 1, itu dia adalah seorang rasul. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 11, Rasul Paulus itu seorang pengajar. Makanya sebenarnya beban pembuktiannya itu sama Pak Ustadz Yusupedi loh.
Ya, untuk membuktikan Paulus ini adalah seorang nabi. Karena Pak Ustadz mau nanya sama siapapun, Paulus itu nabi bukan? Bukan. Paulus itu adalah rasul. Datanya mana? Galatia pasal 1 ayat 1, Roma pasal 1 ayat 1, 2 Timotius 1 ayat 11. Dia adalah rasul dan pengajar. Seperti itu Pak Ustadz. Ya, nah ini yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz tidak sanggup sama sekali menunjukkan ciri-ciri nabi palsu yang menyerang kepada Rasul Paulus menggunakan literasi Islam. Enggak. Karena apa? Itu akan dibantahkan Pak Ustadz. Pak Ustadz memaksakan kehendak Pak Ustadz sendiri, sedangkan Nabi Pak Ustadz sudah mengatakan, bahkan rumah fikih yang Pak Ustadz gunakan di tahun 2028 itu didirikannya sudah mengatakan Nabi palsu itu hidupnya setelah Nabi Muhammad. Jadi itu akan bertolak belakang dengan narasi Pak Ustadz. Pak Ustadz bukan sedang berdiskusi dengan saya. Pak Ustadz sedang berdiskusi dengan diri Pak Ustadz sendiri dan dengan narasi Pak Ustadz sendiri. Ya, bahkan saya belum bertanya apapun Pak Ustadz. Saya cuma memperjelas dari narasi Pak Ustadz saja dari tadi. Nah, ketika Pak Ustadz tadi mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, tolong baca yang ke bawah. Nanti Pak Ustadz tolong tunjukkan kepada saya. Paragraf yang mana Pak Ustadz yang mengatakan kalau tafsir ini tidak dapat digunakan? Karena saya sudah baca ini tadi Pak Ustadz. Ini saya scroll sampai ke bawah Pak Ustadz. Sambil Pak Ustadz jelaskan, saya sambil baca tadi tidak ada terdapat itu Pak Ustadz. Atau Pak Ustadz menggunakan literasi yang lain, nggak apa-apa. Kalau memang Pak Ustadz menggunakan literasi yang lain, ya saya akan terima-terima aja. Saya tidak mau membantah ketika itu sudah bersumber, ketika itu sudah berdata Pak Ustadz. Ya, oke, kita balik teman-teman kepada tema kita ya. Kepada tema kita. Makanya saya katakan teman-teman, diskusi ini tidak berjalan. Karena apa? Kalau kita Alkitab, saya sudah menggambarkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Alkitab. Ulangan pasal 13 ayat yang pertama. Nabi palsu itu adalah seorang pemimpi dan ia mengajarkan kepada kita untuk menyembah ilah-ilah lain yang tidak kita kenal. Kalau kita lihat ciri-ciri nabi palsu berikutnya, 2 Petrus pasal 2 ayat 2. Nabi palsu itu hidup berdasarkan hawa nafsunya. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga, nabi palsu itu memasukkan cerita-cerita isapan jempol. Cerita-cerita isapan jempol di situ Pak Ustadz, yang mencari untung yang Pak Ustadz katakan merampok tadi. Mencari untung di situ Pak Ustadz. Dengan cara apa dia mencari untung? Bukan dengan cara merampok, dengan cara memasukkan cerita-cerita isapan jempol supaya orang percaya. Makanya dia memasukkan cerita-cerita isapan jempol itu Pak Ustadz. Makanya membaca Alkitab itu kita harus pelan-pelan untuk memahaminya, bukan dengan cara merampok. Dan ayat itu juga tidak ada korelasinya dengan Rasul Paulus. Kenapa lah kasihan Rasul Paulus ini ya, disalah-salahkan terus, dipitnah-pitnah terus. Kasihan aku sama Rasul Paulus ini Pak Ustadz. Kenapa dipitnah-pitnah terus? Silakan Pak Ustadz. Maaf ya kalau ada narasi yang berlebihan. Silakan. Ada. Sebentar ya, Bang Oki. Ya, untuk masalah ya, masalah gini, masalah tafsir Ibnu Katsir yang Anda katakan di rumah pikir 2008. Ya, sebelum 2008 ya banyak tafsir juga yang lain. Tidak ada menyebutkan Paulus lain tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalau kita melihat dari Al-Qur'annya Bang Oki ya. Coba kalau kita melihat dari indikasi beberapa ayat Al-Quran. Satu, ya, Al-Maidah ayat 72. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu banu Maryam. Siapa yang mengatakan, yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah? Lagi-lagi Paulus. Kan gitu. Nah, ini adalah pengajaran yang salah dari nabi palsu. Coba Anda lihat penjelasan tafsir Ibnu Katsir itu secara menyeluruh gitu. Nah, tunjukkan di mana ada Paulus selain dari tafsir Ibnu Katsir. Coba. Dan penjelasannya ke bawah Anda baca semua itu. Terus tadi ya, itu tanggapan saya. Terus tentang masalah Damsyik. Katanya itu tepi gurun. Wah, ini membantah kitabnya sendiri. Aduh, gimana sih? Coba Bang Oki ya, kamu ke 1 Raja-Raja